Begini kondisi teman-teman, sawit Simalungun ya, usia kurang lebih sekitar 19 tahun. Ini dengan jarak tanam 8 kali 9 teman-teman ya, dengan jarak tanam 8 kali 9 dan kondisi tanah mineral teman-teman ya. Tanah mineral tidak terkena banjir teman-teman ya, tidak terkena banjir. Dan ini untuk pemupukannya teman-teman setahun 2 kali ya, setahun 2 kali, usia kurang lebih sekitaran 19 tahun. Nah, saat ini dalam kondisi kemarau, buah sedikit menurun teman-teman ya. Ini keluasannya kurang lebih sekitaran 4 hektar, biasa tembus di angka 7 sampai 8 ton teman-teman di perkebunan ini teman-teman. Cuman untuk saat ini kalian lihat trek teman-teman, ini hanya mengeluarkan kemarin itu sekitaran di angka 6 ton saja teman-teman ya, dengan keluasan 4 hektar. Nah, yang kita soroti teman-teman adalah apa? Ini sedikit ilmu juga ya, sedikit ilmu kita berbagi ya kepada teman-teman semua. Sawit ini teman-teman treknya itu tidak terlalu parah ya. Karena apa? Memang ada triknya ya untuk mengatasi trek itu sendiri teman-teman. Nah, kita lihat secara performa buahnya masih oke ya. Nah, secara performa buahnya masih oke, itu juga masih ya. Nah, itu buahnya masih. Nah, yang ini juga masih teman-teman. Nah, dan ini sisipan teman-teman, yang ini sisipan ya. Kita melihat ke pokok lainnya, yang ini kosong teman-teman ya, bisa dilihat kosong. Yang itu ada ya teman-teman, tapi nggak seberapa banyak. Nah, kita lihat yuk ke pokok berikutnya juga seperti apa. Yang ini masih banyak teman-teman, ini kosong. Itu ada tapi nggak terlalu banyak. Yang sebelah sana itu banyak. Nah, ini teman-teman ya, jadi yang punya kebun ini dia memang punya trik sendiri ya untuk melakukan pemupukan ya. Jadi untuk melakukan pemupukan mereka memang mengandalkan sistem menggunakan sistem kalium tinggi ya. Jadi dia untuk urea itu dia hanya dipakai dalam setahun, itu cuma sekali teman-teman. Untuk ureanya dipakai setahun sekali, dan untuk KCL-nya itu dipakai setahun 2 kali ya. Nah, jadi sedikit lumayan membantu ya di saat trek ya. Jadi nggak terlalu drop parah ya. Biasanya trek di sini di perkebunan ini teman-teman itu hanya mengalami penurunan dalam 1 hektar itu di angka 1 ton teman-teman ya. Penurunannya di dalam angka 1 ton saja. Nah, biasa kalau kondisi normal teman-teman, kondisi normal curah hujan tinggi normal ya, itu bisa mengeluarkan paling rendah di angka 1,5 ton sampai 2 ton ya. Tapi tadi teman-teman, jadi sistemnya itu begini. Contoh pemupukan awal itu menggunakan contoh kisrit ya. Nah, untuk pemupukan kedua menggunakan urea teman-teman, dicampur dengan KCL ya. Dan pemupukan berikutnya teman-teman menggunakan KCL juga. Jadi memang dia memperkuat dari sistem kaliumnya ya, untuk menunjang buah ya, agar terus mengeluarkan buah secara stabil teman-teman ya, seperti itu. Nah, buahnya masih oke ya. Ini kondisi sudah ada lebih dari 10 hari ya, tidak ada hujan ya, tapi buahnya masih stabil ya. Buahnya masih stabil, masih banyak ya untuk mempertahankan rotasi-rotasi berikutnya teman-teman.
Nah teman-teman ya, dan untuk teman-teman untuk dosis pemupukannya teman-teman ya, itu menggunakan Kisrit teman-teman 3 kilo ya, terus Orea 1 kilo teman-teman, ditambah KCL 2 kilo, dan rotasi berikutnya teman-teman ditambahkan dengan KCL 3 kilo teman-teman ya. Dan ditambahkan juga ya beberapa pupuk lain seperti NPK booster sawit teman-teman ya, dan borat. Dan boratnya teman-teman itu 200 gram, NPK boosternya 1 kilo teman-teman ya. Agar apa teman-teman? Agar kualitas sawit kita itu bisa terjaga ya di saat masa trek teman-teman ya. Nah bisa dilihat teman-teman ya, performa buahnya masih oke. Ini juga teman-teman, nah masih oke ya, masih jos, sangat lumayan luar biasa teman-teman. Nah sebelah sana juga teman-teman masih ya, nah mantap. Nah itu juga teman-teman ya, nah ini juga mantap teman-teman ya. Dan ini teman-teman ya menggunakan benih unggul ya, menggunakan benih unggul dari bibit Semalung teman-teman ya. Nah itu juga masih pohonnya besar-besar juga, nah mantap. Oke teman-teman ya, jika ini sedikit bisa memberikan informasi dan edukasi teman-teman ya seputar perkebunan kelapa sawit teman-teman. Jangan lupa ya dukungannya dengan cara di like, comment, dan subscribe teman-teman, agar bisa memberikan sedikit informasi ya, bertukar pikiran ya tentang perkebunan kelapa sawit teman-teman ya, khususnya yang ada di Indonesia teman-teman ya. Begitu teman semua ya, bantu saya terus berkembang di YouTube teman-teman, dan kita juga saling menghargai teman-teman ya. Kadang saya melihat dari beberapa komenan dari beberapa orang-orang yang berbicara teman-teman, itu saling menghujat ya, antara yang nanam abal-abal, yang nanam bibit cabutan, dan juga yang menanam bibit unggul ya. Jangan sampai nanti saling menjelekan ya, karena apa ya, itu sudah punya kriteria masing-masing ya. Yang penting intinya kita sama-sama menjaga agar saling tetap ini ya, semangat dalam melakukan perawatan pemupukan perkebunan kelapa sawit masing-masing teman-teman ya. Jangan sampai saling menghujat yang menjelek-jelekan satu sama lain antara bibit ini dan bibit itu teman-teman ya, seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman.